Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Putra Pratama dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 19210365. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan PRP sederhana menggunakan Odoo. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam modul sales dulu. Oke, dalam modul sales pertama-tama yang paling pertama yang harus kita miliki yaitu produk. Karena kan kita akan menjual suatu barang, jadi yang kita harus miliki itu produk. Kita masuk dulu ke produk. Nah, di sini saya udah ada beberapa produk yang saya tambahkan, tapi di sini kita coba tambahkan dulu produk baru. Oke, kita masukkan di sini produk barunya. Kita sudah masukkan produk baru namanya Hot Wheels BMW M3. Kemudian kita bisa masukkan gambar juga. Di sini saya memakai gambarnya agar lebih enak gitu dilihat produknya. Kita tunggu lagi upload gambarnya. Oke, gambarnya sudah ke-upload di sini. Nah, pertama kita lakukan setting dulu di bagian produknya. Di sini ada track inventory. Track inventory ini untuk mengetahui eh, produk kita di inventory, misalnya kayak ketersediaan barangnya. Barangnya ada berapa misalnya di inventory. Kemudian apabila barang ini sudah dibeli oleh orang, di inventory juga akan ke tracking. Semisal ada customer beli dua barang. Jadi barang yang awal ada di inventory itu jumlahnya akan dikurangi dengan barang yang dibeli oleh customer. Misal kayak 10 nih barangnya. Terus customer beli dua barang. Otomatis di inventory akan berkurang menjadi 8. Seperti itu. Kemudian ini sales price-nya per satu barangnya sekitar 75.000. Oke, terus untuk modal cost-nya ini, untuk modalnya sekitar 10.000. Nah, di sini untuk tax itu, tax itu atau pajak, saya biarin aja, pakai bawaan dari odonya. Eh, Oke, untuk kategori bisa dipilih. Kalau saya milihnya good saja. Reference boleh kosong, barcode juga boleh kosong karena ini opsional sebetulnya. Ya lanjut, kita cek lagi. Oke, udah nggak ada, kita create produknya. Oke, produk sudah kebuat, kita cek dulu di produk. Hmm, ya, ini di sini ada eh, Hot Wheels BMW M3 sudah kebuat, ke generate. Oke, kita coba cek dulu ke inventory. Apakah sudah ada di inventory produk kita yang baru ya? Oh, ini dia. Oke, produk kita udah ada. Nah, ini di inventory kedetek ini ya kuantitinya. Yang ada di inventory sekitar 10. Oke, kita balik ke sales lagi. Nah, kita coba untuk melakukan penjualan. Kita melakukan penjualan. Pertama, kita kan sudah membuat produk, kita sudah memiliki produk. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki customer. Oke, di sini saya sudah ada 3 customer, tapi kita coba lagi untuk menambah satu customer. Nah, di sini ada pilihan lagi untuk person, untuk per orang atau per perusahaan atau company. Saya di sini milihnya per orang aja. Kita coba masukkan namanya, misal Ifra, misalnya. Misalnya Ifra, at, L, kok gimana? Kok, phone numbernya bisa dimasukin. Kita masukin phone numbernya. Dan perusahaannya nggak perlu karena kan sebenarnya ini person, jadi
untuk nama perusahaan tidak perlu dimasukkan. Untuk alamat kita masukkan alamatnya Jalan, misalnya Jar- terus nomor 12. Untuk kotanya kita masukkan Jakarta. State ini eh, coba ada nggak Jakarta? Oh, Jakarta ada ini. Nah, di sini langsung kita tulis aja Jakarta Pusat. Oke, kita send message, kita buat. Oke, ini customernya sudah berhasil dibuat. Ini kita noting saja. Nah, si Ifra nih, customer sudah berhasil dibuat. Ya, langsung kita masuk ke dalam sales order. Tapi sebelum masuk ke dalam sales order, kita harus masuk ke quotation dulu. Quotation, kita bikin quotation baru. Terus kita masukkan nama customernya si Ifra tadi. Oke, ini ada alamatnya. Kemudian untuk payment terms-nya, kita pilih intermediate payment aja. Setelah itu kita pilih produk. Kita masukkan produknya. Sini kita coba yang tadi udah kita masukkan. Produknya BMW M3. Oke, si Ifra maunya BMW M3 itu 3 piece. Oke, kita masukkan aja 3 piece. Setelah kita masukkan 3 piece, kita di sini ada unit per satu barangnya, per satu piece-nya 75.000. Kemudian ini ada total harga dari 3 barang ini. Oke, selanjutnya di sini ada total harga 3 barang yang sudah dihitung dengan teks ini, pajak yang tersedia di sini. Oke, selanjutnya ini kan masih quotation, belum sales order. Kita jadikan quotation ini menjadi sales order. Kita pencet confirm aja. Kita pencet confirm. Setelah pencet confirm akan berubah menjadi form seperti ini. Ya, formnya ada kodenya, ada sales 00005. Ya, kemudian di sini ada customernya, ada payment terms, ada produk yang dibeli, kuantitinya, terus ini invoice sama deliverednya masih kosong karena kan belum dibuat invoice. Kemudian ada unit per price-nya, ada tax-nya 11%, kemudian ada eh, jumlahnya yang belum dihitung dengan tax. Ini udah dihitung dengan tax jumlahnya. Oke, kita lanjut aja buat eh, invoice untuk mengirimkan invoice ke si customer kita ini agar dia dapat melakukan pembayaran. Oke, kita create invoice dulu. Nah, di create invoice ini kita bisa pilih dulu, ada 3 pilihan. Ada regular invoice. Jadi regular invoice itu bayarnya langsung, tidak menggunakan DP-DP. Untuk yang down payment ini menggunakan DP berbentuk persen. Misalnya kita mau 10% atau misalnya bisa DP-nya 5%. Nah, untuk yang down payment fixed amount ini sama kayak persen, tapi ini kita masukkan nominal uang yang perlu dibayarkan untuk down payment terlebih dahulu. Tapi saya di sini milihnya yang regular invoice saja. Oke, kita create draft dulu. Nah, ini udah terbentuk, udah terbuat customer invoice, tapi bentuknya masih draft, belum di post. Oke, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu lagi. Kita cek lagi produknya, eh, price-nya, ini customer yang udah benar. Oke, kalau ini sudah dicek, kita lakukan uang konfirmasi aja untuk mengpost invoice-nya. Kita konfirmasi, kita post. Oke, ini sudah terbentuk invoice yang ada di dalam sales ini sama dengan invoice yang ada di dalam model voicing ini. Kita cek dulu di model voicing, kita pencet customer, kemudian kita pilih invoice. Nah, ini udah ada nih invoice baru customer namanya Ifra yang tadi kita udah buat.
Kayak di sini ada tax exclude 225.000. Ini exclude ini karena belum termasuk tax, belum termasuk pajak. Jadi ini masih yang normalnya. Ini statusnya udah post, berarti sudah di validate, sudah dikonfirmasi untuk dijadikan invoice. Oke, kita lanjut aja. Kita pencet ini si customer ya. Nah, di sini kita bisa mengirimkan invoice-nya melalui email kepada si customer kita. Nah, ini kita bisa send, misalnya kita send. Udah misalnya udah kita send nih, udah kita kirim, ya kan? Nah, ini akan nampil di sebelah sini. Jadi customer akan melakukan pembayaran nih di sini nih dengan invoice yang sudah di-send. Kemudian kalau misalnya customer sudah melakukan pembayaran, kita pilih pay. Di sini pay. Nah, kita jurnal ini kayak apa ya? Misalnya metode pembayaran. Mirip-mirip metode pembayaran jurnal ini kayak bisa cash atau bisa bank, tapi di sini kita ngikutin dari odonya aja, bawaan odo. Di sini menggunakan bank, kemudian di sini payment metodenya manual payment. Oke, kita langsung create payment aja di sini. Nah, kita create payment di sini dari yang tadi awalnya send berubah menjadi paid, ya kan, di invoice ini nih. Nah, di sini ada keterangan juga udah terbayarkan, ya kan. Oke, kita masuk ke dalam modul sales lagi. Nah, dalam modul sales ini kita lihat di sini di sales order ya, tuh. Di invoice di sini tulisannya sudah terbayarkan. Terus kemudian kita masuk ke dalam sales, di sales order. Nah, di sales order ini kita pencet. Nah, kemudian kita kita bisa mengirim pesanan yang sudah dibayarkan ke customer. Kita pencet deliver. Ini kita validate dulu. Validate apakah benar ini pesanannya sudah sesuai dan kuantitinya yang ada di dalam inventory eh, sesuai. Maksudnya sesuai itu kayak misalnya si tadi customer pesan 3 barang, ya kan? Kemudian eh, barangnya apa stok barangnya itu masih tersedia. Tapi jika barangnya belum tersedia, kita harus melakukan pengadaan barang terlebih dahulu. Kita harus memesan barang, misalnya kayak ini nih, produk, ya kan. Ini misalnya ada barang yang kurang nih, ya kan, di sini. Terus kita harus sediakan barangnya terlebih dahulu. Kita buat nih kayak apa yang perlu disediakan gitu. Jadi untuk memenuhi pembelian dari customer. Tapi kalau misalnya barangnya di inventory setelah kita cek tersedia, kita tidak perlu melakukan pengadaan barang. Oke, lanjut ke tadi pengiriman. Nah, di pengiriman ini kita tinggal validate karena kan barangnya sudah sesuai di inventory juga. Barangnya sudah apa namanya? Ada, nggak perlu kita pengadaan barang dulu. Jadi kita tidak perlu menunggu dulu melakukan pengadaan barang. Nah, kita langsung aja pencet ke delivery-nya di sini. Sebelum masuk ke itu, kita juga bisa ngelihat apa namanya? Invoice-nya di sini bahwa invoice-nya sudah terbayarkan. Ya. Kita bisa balik lagi. Eh, salah. Kita bisa balik lagi ke sini, ke sales ordernya. Kemudian kita delivery. Nah, delivery ini tulisannya masih ready karena harus melakukan validasi dulu, melakukan validasi pengiriman terlebih dahulu. Oke, kita akan lakukan validasi pengiriman. Kita lihat di sini kuantitinya 3, di mana 3, kemudian barangnya available, berarti ada barangnya. Jadi tidak perlu menunggu terlebih dahulu. Langsung aja kita validate di sini. Oke, setelah kita validate, nah di sini akan berubah menjadi down, apa, menjadi down ini sudah dikirim ke alamat customer. Kita bisa print juga di sini. Kita lihat. Nah, di sini ada dari value slip si Ifra nih. Kita lihat. Nah, di sini udah ada delivery, nota deliverynya.
Jadi ini nama customer, ini alamatnya, ini ada alamat, telepon, kemudian ada kode sales ordernya, terus shippingnya dibuatnya kapan. Terus di sini ada dia memesan 3 unit dan dikirimkan 3 unit sesuai dengan pesanan yang dia mau. Dan juga produknya ini yaitu namanya Hot Wheels BMW M3. Oke, itu eh, eh, implementasi singkat, implementasi sederhana ERP menggunakan Odoo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.